Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ida Sairatulijua, SNMM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas D, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya, Muhammad Reza Toilah, selaku moderator yang akan memimpin diskusi pada siang hari ini. Tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Cantika Cinta Almira, yang kedua ada Hasan Syahoni, yang ketiga ada Ilham Aji Pamungkas, dan yang terakhir ada Saihu Fadilatul Reza. Materi yang kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah proses bernegosiasi, yang kedua tipe negosiator, yang ketiga keterampilan bernegosiasi, dan yang terakhir studi kasus. Next. Proses negosiasi. Proses negosiasi adalah serangkaian interaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau solusi bersama dalam situasi di mana kepentingan, tujuan, atau pandangan mereka mungkin saling bertentangan. Menurut Cass, terdapat 3 tahap bernegosiasi. Yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap implementasi, dan yang ketiga, tahap peninjauan. Pada tahap perencanaan, melibatkan persiapan yang cermat sebelum negosiasi dimulai. Pada tahap implementasi, berkaitan dengan pelaksanaan strategi bernegosiasi. Sementara pada tahap peninjauan, menyoroti pentingnya mengevaluasi hasil dan memperbaiki pendekatan di masa mendatang. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya mewakili teman-teman kelompok meminta maaf karena ada start video presentasi di kelas yang hilang. Oke, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada tahapan perencanaan, yaitu ada sasaran negosiasi, yaitu apa hasil yang diharapkan bernegosiasi. Yang kedua ada strategi negosiasi, yaitu merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Yang ketiga ada proses negosiasi, yaitu suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Yang kedua ada strategi bernegosiasi, yaitu untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak memang diperlukan strategi yang tepat. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat digunakan dalam bernegosiasi, antara lain yaitu yang pertama ada strategi komparatif, yaitu yang pertama ada sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua ada memakai semboyan win-win solution atau saling menguntungkan. Yang ketiga ada mempercayai pihak lawan. Yang keempat ada melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik. Yang kelima ada menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Yang kedua ada strategi kompetitif. Yang pertama ada sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan. Yang kedua ada tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Yang ketiga ada menuntut sebuah konsensi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan. Yang keempat ada tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Yang ketiga ada strategi analitis. Yang pertama ada mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah atau problem solver, bukan seorang petarung. Yang kedua ada memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukan sebagai permainan. Yang ketiga ada berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Yang keempat ada menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada proses negosiasi. Menurut saya dalam proses negosiasi ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Antara lain yang pertama ada persiapan, yaitu identifikasi kebutuhan, tujuan, dan perencanaan strategi sebelum masuk ke dalam negosiasi. Yang kedua ada konsiliasi, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang ketiga ada kontrak pertama, yaitu
pihak-pihak yang mungkin memberikan tawaran awal atau mengusulkan kerangka kesepakatan dalam negosiasi. Berikutnya ada solusi, yaitu tahap tawar-menawar atau pencarian solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat. Selanjutnya ada konfrontasi, yaitu melibatkan saat di mana perbedaan pendapat kepentingan muncul secara tajam dan perlu diatasi untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya ada pasca negosiasi, yaitu melibatkan implementasi kesepakatan yang dicapai, meninjau hasil dan penanganan masalah pasca negosiasi. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Oke, selanjutnya ada tahap implementasi, yaitu tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain ada taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Ketiga ada tahap peninjauan negosiasi. Tahapan ini memiliki arti yang sangat penting bagi seorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukan selama bernegosiasi. Alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan yaitu untuk memeriksa apakah Anda sedang mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi negosiator. Jika ya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya untuk materi yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait tentang keterampilan bernegosiasi. Keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi dapat ditentukan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah keterampilan seorang negosiator dalam bernegosiasi dengan pihak lawan yang dinegosiasi. Menurut saya ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan negosiasi, yaitu yang pertama ada menunjukkan platform teknologi tertentu, yaitu terkait dengan hal tersebut platform baru akan memampukan kita bekerja lebih cepat dan lebih baik. Jadi di sini setelah kita menunjukkan platform teknologi baru itu sudah mudah dari kita bekerja itu lebih efisien. Dengan platform ini juga melayani klien lebih baik dengan sistem yang lebih terintegrasi. Di sini ada beberapa cara dalam kita menunjukkan sebuah platform teknologi baru. Yang pertama ada persiapan, yang kedua mulai negosiasi, yang ketiga ada strategi dan teknik, dan yang keempat kompromi, yang kelima menjadi masalah dan taktis. Menurut case keterampilan bernegosiasi dapat dibedakan ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama keterampilan konvensional atau konvensional skill untuk negosiator konvensional, dan untuk non konvensional skill untuk negosiator non konvensional. Tapi juga dari sudut lain itu dari Oliver keterampilan bernegosiasi ada 6 kunci dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama ada persiapan yang baik, yang kedua ada berlatih, ketiga ada menggambarkan posisi Anda, yang keempat membuat suatu susunan atau proposal, yang kelima ada penawaran, dan yang keenam persetujuan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang tipe negosiator. Menurut Kes ada 4 tipe negosiator. Negosiator curang. Negosiator curang adalah negosiasi yang berusaha menentukan kesepakatan dengan berbagai cara yang licik. Negosiator ini harus dihindari dalam beberapa macam jenis praktik kecurangan diambil untuk menenangkan satu pihak saja. 2. Negosiator profesional. Negosiator profesional ditunjukkan sebagai jalan untuk membuka objektifan dari kesepakatan bisnis yang akan diambil. Tipe ini menguasai komunikasi bisnis lintas budaya yang menjadikan kesepakatan cepat untuk diambil. Selanjutnya tipe negosiator bodoh. Negosiator bodoh adalah tipe yang tidak berusaha menenangkan kedua belah pihak. Hasil kesepakatan yang akan diambil menjadi lebih lama dan mengulur waktu. Negosiator taif adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi.
tipe naik justru tidak menguasai bahan apa yang akan menjadi kesepakatan. Ia akan mudah terpancing dalam argumen satu pihak. Namun bila pihak lain argumen lain dikuasai, negosiator ini akan menyetujuinya juga. Selanjutnya studi kasus PT Kilang Pertamina Internasional KPI. PT Kilang Pertamina Internasional KPI dan DIC Mubadala perusahaan investasi Uni Emirat Arab sedang dalam proses negosiasi sebagai mitra ekuitas untuk investasi dalam pengembangan Refinery Development Master Plan atau RDMP RU5 Balikpapan. KPI berkomunikasi pada investasi dan operasi dalam sektor minyak, gas bumi serta produk bahan bakar, pelumas dan petrokimia. DIC Mubadala sebagai mitra investasi akan mendukung pengolahan dan pengembangan RDMP RU5 di Balikpapan dengan tujuan pencapaian investasi bersama yang menguntungkan. Proses negosiasi ini melibatkan pendekatan distributif di mana keuntungan satu pihak merupakan pembayaran yang lain dan akhirnya keduanya menyetujui perjanjian tersebut ditandatangani di hadapan pemimpin Indonesia dan di Uni Emirat Arab. Terima kasih. Berikut tadi merupakan paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui forum disunan yang telah disediakan oleh Bu Iza. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.